Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak untuk sobat-sobat penggerak. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk dapat berbincang-bincang dengan kepala sekolah yang telah mengabdikan dirinya untuk memajukan dunia pendidikan. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK Teknik PAL Surabaya, Bapak Eko Agus Triswanto, SPD SSI. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Rengga. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Selalu sehat dan semangat. Siap. Mohon maaf. Oh, alhamdulillah juga luar biasa dengan kesibukan, diberikan kesehatan, cukup syukur. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Eko, harus mengganggu kesibukan Bapak yang selama ini lumayan padat sekali ya. Jadi hari ini saya mohon izin, kalau boleh tahu apa Pak program yang terbaru di SMK kita kali ini Pak? Dalam waktu dekat ini, kalau yang hari ini harus menyelesaikan terkait dengan administratif apresiasi SMK Pusat Keunggulan tahun 2024. Kemudian kalau pekan ini cukup padat juga, kita harus melaksanakan salah satu kegiatan terkait dengan optimalisasi komunitas belajar di SMK PAL Surabaya dengan pemateri dari Balai Pusat dan juga dari pengawas sekolah. Terus kemudian ada rapat manajemen sekolah dengan yayasan terkait membahas, insya Allah pada pekan ini yang akan dibahas mungkin PPDB, jadi rapat bulanan antara SMK, manajemen SMK dengan yayasan, dan juga persiapan untuk saya lokakarya. Ya, jadi minggu depan saya juga lokakarya terkait dengan PGP, RPL, kepala sekolah, PK dan SMK Industri 4.0 ya. Nah, luar biasa ya. Perlu diketahui juga bahwa Pak Eko ini adalah selain dari kepala sekolah dari SMK yang juga saya ampu, beliau juga calon guru penggerak ya. Tetapi yang membedakan dengan kita, beliau adalah calon guru penggerak melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL kepala sekolah yang sudah melaksanakan program SMKPK itu 3 tahun. Jadi kalau kita kan sudah 2022, 2023, 2024, jadi sudah terhitung 3 tahun. Akan tetapi juga melalui tahap seleksi, ada seleksi administrasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah pelaksanaannya 10 pekan dan ini sudah masuk pekan 10-nya kemarin, dan ini sudah mulai persiapan untuk lokakarya. Luar biasa. Di sela-sela kesibukannya Pak Eko masih juga menempatkan sebagai seorang guru penggerak. Semoga apa yang Bapak rencanakan, apa Bapak planning bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Rakasa perubahan. Siap. Oke, baik Pak Eko. Untuk kesempatan kali ini saya nggak akan terlalu banyak Pak, karena kesibukan Bapak yang luar biasa. Nah, untuk beberapa hal, yang pertama, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang sedikit saja terkait bagaimana tugas Bapak sebagai seorang kepala sekolah ya. Tentunya pasti mengalami hal-hal yang entah itu baik ataupun tidak baik Pak ya dalam terkait pengambilan keputusan. Nah, ini selaras dengan tugas saya dari calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah Pak Eko, sebagai seorang kepala sekolah tentunya kan pasti ada hal keputusan-keputusan yang Bapak ambil pasti akan menimbulkan yang namanya konflik atau biasa disebut dilema Pak. Nah, bisa diceritakan Pak, apakah Bapak pernah mengalami suatu kasus yang dimana kasus tersebut itu diambil keputusan berdasarkan dilema, baik itu dilema etika ataupun dilema bujukan moral Pak? Oke. Jadi seorang pemimpin itu memang harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk pengambilan sebuah keputusan yang bijak ya. Dalam hal ini keputusan itu kan biasanya pengambilan keputusan itu kan memilih salah satu hal dari beberapa hal yang itu nanti kita minta atau kita harapkan adalah yang terbaik. Dalam hal ini saya akan ambil contoh-contoh simpel saja yang mungkin secara telaah kita juga tidak terlalu sulit ya, khususnya untuk kepala sekolah. Contoh nih, kalau apa istilahnya terkait dengan dilema mengenai pengambilan keputusan itu, contoh adalah penugasan dari seorang guru misal. Jadi
seorang guru, apalagi di SMK Teknik Surabaya ini yang notabene memiliki jam kerja full day, ya kan, ada ataupun tidak ada jam mengajar, tetap ada tugas tambahan yang ada di SMK Teknik Surabaya. Nah, contohnya hari ini dua guru diundang, yaitu untuk menghadiri sosialisasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan optimalisasi belajar.id kalau tidak salah ya. Oh, ya. Atau juga ada sosialisasi pemantik. Sementara beliau ini kan guru, yang hari ini juga ada tugas untuk mengajar. Ya. Baik mengajar maupun untuk berangkat melaksanakan tugas dinas yang dalam hal ini dilaksanakan di salah satu perguruan tinggi, itu kan juga dua hal yang sama-sama pentingnya, sama-sama positifnya. Beliau juga memiliki peran di bidang itu, tapi beliau juga harus memiliki peran di sebagai seorang pengajar. Kalau kebetulan jam mengajarnya pas tidak ada jam mengajar, oke. Tapi kalau pas kebetulan ada jam mengajar, itu yang memang harus memberikan sebuah keputusan-keputusan yang harus kita tentukan. Nah, dalam hal ini tentu kita juga akan melihat dari segi prioritas, ya kan, dari segi prioritas dan bagaimana pengondisian dari tugas yang lain. Jadi contoh, ternyata saya harus memutuskan dua guru tersebut harus berangkat untuk dinas, meskipun mungkin beliau juga ada jam mengajar, akan tetapi untuk jam mengajarnya ini bukan berarti harus beliau tinggalkan 100% begitu saja, tetapi adalah dengan pengondisian, misalkan penugasan kepada peserta didik atau disampaikan kepada pihak lain, bisa guru piket atau dari manajemen sekolah untuk bisa mengkondisikan siswa yang sedang diberi tugas tersebut. Sehingga kita kalau kebetulan undangan yang dari dinas itu kan juga tidak selalu ya, tidak selalu. Artinya periodenya itu kan sesuai dengan apa yang ditentukan. Sehingga ini harus kita ikuti dengan baik, dan juga pembelajaran di sekolah juga harus terkondisikan dengan baik pula. Ini adalah salah satu beberapa, tidak hanya ini sebenarnya, juga beberapa kali, bahkan setiap hari sebenarnya ada, di mana Bapak Ibu guru juga ada yang bertugas di yang lain. Tetapi kalau sekiranya itu harus memprioritaskan dari segi pembelajaran, ya harus pembelajarannya diutamakan. Itu kalau untuk yang di dilema etika ya. Kalau untuk pendidikan moral, ini sekalian pendidikan moral ya. Boleh Pak. Ya, boleh yang baru-baru ini juga boleh. Baru-baru ini ya, baru-baru ini. Jadi gini, saya itu kemarin juga ada pengalaman agak unik juga. Saya waktu pulang dari sekolah itu kebetulan bersama dengan peserta didik. Nah, peserta didik ini ketika di perjalanan mereka mengendarai ada 2 motor gitu, ada perilaku yang menurut saya harus saya benarkan dari mereka, ya kan. Tetapi saya awalnya hanya mengawasi saja. Begitu di suatu tempat dia minggir, ikut menepi, saya kemudian ikut menepi. Dia kaget kalau ternyata yang di belakang yang memantau dia ketika berjalan itu adalah saya. Saya tidak melaksanakan atau tidak melakukan pembinaan di tempat itu karena itu adalah di tempat umum, dan saya hanya berpesan besok teman saya di sekolah gitu kan. Nah, hal yang lucu, hal yang unik menurut saya, dan saya juga nggak habis pikir kenapa anak itu tiba-tiba kok punya inisiatif atau gagasan seperti itu. Dia datang beneran menemui saya bertiga, ya kan, 2 motor itu, satunya berboncengan, satunya tidak, sambil bawa kue. Nah, sambil bawa kue. Awalnya saya agak marah gitu kan. Kenapa? Maksud saya dia datang ke saya, mau saya berikan bimbingan, saya berikan arahan, tetapi dia bawa kue, itu justru membuat saya marah. Di lain sisi mungkin dia itu dengan bawa kue itu adalah hal yang menurut dia itu sangat bagus, sangat baik. Saya tanya, kenapa, ada inisiatif apa kamu membawa seperti ini? Ini adalah salah satu bentuk permintaan maaf saya, Pak. Di lain sisi, tapi kalau kita ini telah secara dianalisis secara ilmiah atau apa, itu kan ini kan salah satu bentuk gratifikasi yang juga gitu ya. Apapun itu, hal kayak gitu kan tidak boleh. Nah, awalnya saya juga tersinggung. Wah, nah ini kok sudah punya inisiatif seperti ini. Tapi saya ambil sisi positifnya. Ini adalah mungkin salah satu bentuk permintaan maaf dia yang benar-benar minta maaf ya, minta maaf sekali, tulus gitu, minta maaf sekali. Dan saya sampai tanya, ini atas inisiatif siapa? Siapa yang nyuruh? Mungkin aja dia bilang dari orang tua. Ternyata itu adalah inisiatif sendiri. Dan dia bertiga itu bawa kue
Yang mungkin kue itu harganya tidak sampai 25.000 lah. Tidak seberapa. Iya, tidak seberapa. Tapi menurut saya itu juga mereka untuk membeli itu saja ya juga Butuh diupayakan, butuh iya, effort betul. kan gitu ya. Betul. Saya tidak menilai dari itu, tapi bagaimana dia lah. Cuman hanya saja caranya yang salah gitu. Oh, Bagi orang yang mungkin tidak bisa memahami ini adalah siswa, ini adalah suatu pelanggaran yang menurut saya dia sudah kemarin sudah membuat pelanggaran, ditambah membuat lagi. pelanggaran baru ya kan gitu. Di lain sisi saya akan menerapkan bagaimana teknik pembinaan saya yang benar, tapi di lain sisi dia juga menunjukkan justru sesuatu yang salah. Nah, keputusan saya adalah waktu itu kue saya suruh bawa kembali untuk dimakan mereka sama teman-temannya, dan ada pembinaan dari saya memberikan apa ya istilahnya, kalau dibilang sanksi ya bukan sanksi, hanya saja saya minta dia menceritakan apa yang dia lakukan mulai dari keluar dari sekolah sampai ketemu dengan saya di satu tempat itu melalui tulisan. Ya, dengan saya batasi minimal sekian kata gitu kan. Ya. Tapi alhamdulillah mereka juga membuat. Ya, seperti ibarat kata sambil menyelam minum air, Pak. Ya, bagaimana memberikan sebuah punishment tapi tetap mengasah daya kreativitas anak-anak untuk menulis dalam artian gitu, Pak. Betul. Oke, Pak, ini menyambung dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini luar biasa sekali. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak juga sudah menjelaskan terkait bagaimana terjadinya suatu kasus yang baik itu berdasarkan nilai yang benar-benar atau juga yang mengandung kebijakan yang bernilai benar dan salah. Nah, sekarang kalau dari menurut Bapak selama ini dalam Pak Eko mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan dua dilema tersebut, Pak, apakah atau bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut ketika ada dilema etika ataupun dilema bujukan moral? Iya, jadi kita untuk ya kembali kepada bagaimana kepentingan kita dalam menentukan keputusannya. Menentukan kepentingan. Kalau saya pribadi sih selama itu keputusan itu adalah berpihak kepada banyak pihak, ya banyak orang, khususnya untuk lembaga kita di SMK Teknik Palu ini atau di sekolah itu, saya rasa itu adalah hal yang efektif ya, dan kita juga harus konsisten. Dan konsisten dalam hal ini adalah contoh yang seperti tadi, misalkan Bapak, contohnya kemarin itu ada guru yang diundang untuk upskilling reskilling di Balai Besar ya, dan itu juga membutuhkan waktu yang lama, beberapa minggu, dan itu kan kalau dilaksanakan kan memang harus meninggalkan jam peserta didik ya. Nah, mengingat memang menjadi salah satu upaya di program kerja saya, di program kerja kami terkait dengan peningkatan kompetensi GTK, maka hal itu juga harus kita ambil. Jadi kita izinkan guru tersebut untuk mengikuti, dan teknik pembelajaran di kelas atau pembelajaran untuk peserta didik itu dikondisikan oleh guru yang lain. Jadi kolaborasi antar. Artinya kita juga harus konsisten, harus komitmen dalam melaksanakan keputusan tersebut. Tidak tebang pilih siapa yang sedang bertugas ya. Berarti artinya ada komitmen kerjasama dan juga pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Ya. Kalau boleh tahu, Pak, apakah ada langkah-langkah prosedural tertentu yang Bapak ambil ketika memutuskan hal tersebut? Ya, jadi untuk keputusan-keputusan tersebut juga tentu ada beberapa hal yang harus saya perhatikan. Ya, jadi saya tidak semata-mata kemudian berdasarkan analisa atau pandangan saya pribadi, maka otomatis kan juga harus saya diskusikan dengan manajemen sekolah. Misalkan terkait dengan adanya guru yang ada penugasan lain, bagaimana untuk ya kan dengan pihak kurikulum atau apa itu, bagaimana terkait dengan apakah ini efektif diberangkatkan atau tidak. Selain itu juga terkait dengan kebijakan dari yayasan, misalkan kebijakan, karena mengingat juga terkait dengan pantauan kinerja juga yayasan juga ada salah satu peran untuk bukan karyawan, namanya GTK itu kan juga menjadi salah satu bagian dari yayasan itu sendiri, sehingga ini adalah butuh pertimbangan-pertimbangan. Artinya saya tetap merekomendasikan sesuai dengan pemikiran saya, tetapi saya juga butuh adanya masukan ataupun arahan dari pihak yang lain, seperti itu. Secara prosedural terstruktur itu terstruktur ada. Jadi ada. Jadi misalkan contoh untuk mapping, guru harus berangkat tapi mapping KBM-nya tidak tidak memungkinkan ya, mungkin kemungkinan besar tidak berangkat. Tidak berangkat gitu. Ya, seperti kemarin yang
saya dan guru salah satu kejuruan kan ada undangan juga dari Balai Besar yang kegiatan di Jakarta itu kan. Waktu itu kebetulan juga ada kegiatan sertifikasi kompetensi di internal di sekolah kita kan. Jadi mengingat keterbatasan tenaga ya akhirnya saya juga tidak berangkat tersebut. Baik. Kalau dari segi prosedural itu sudah terstruktur seperti itu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana tantangannya ketika pengambilan keputusan tersebut Bapak terapkan? Apakah ada tantangan-tantangannya? Tantangan itu akan muncul ya berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi. Karena manusia itu kan juga tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang mungkin itu bisa saja linear atau selaras dengan prosedur atau aturan. Ada juga asumsi-asumsi yang sifatnya egosentris kan gitu ya. Jadi bagaimana ketika ada asumsi-asumsi egosentris itu yang kemudian kita bisa memecahkan, kita sampaikan bersama bahwasanya ya kita harus memilih yang mana kan gitu ya. Jadi itu menurut saya menjadi hal yang sangat lumrah ketika apa ya istilahnya, contoh nih guru ada undangan ke sana, beliau izin Pak ini gini. Nah, kemudian karena memang beban mengajarnya banyak dan tidak mungkin kalau ditinggal secara prioritasnya lebih besaran untuk bisa mewujudkan KBM daripada kegiatan tersebut. Misalkan saya tidak mengizinkan kan biasanya bisa jadi kan manusiawi kalau ada rasa kecewa dan sebagainya. Betul. Itu adalah menjadi salah satu tantangan agar rasa kecewa itu bisa kita apa ya? Manage termasuk perasaan kecewa. Kemarin dengan anak-anak itu kan juga merupakan tantangan. Itu datang bawa kue loh. Ya, nah itu kan juga menjadi salah satu tantangan ya. Bagaimana unsur-unsur manusiawi kita itu. Ya, baik. Kalau memanage sebuah perasaan itu adalah sebuah tantangan ya Pak ya sayangnya. Nah terus apakah ada waktu khusus Pak terkait bagaimana Bapak untuk menyelesaikan ketika terjadi permasalahan-permasalahan tersebut? Waktu khusus ada. Artinya kita selalu akan mengakomodirkan waktu. Artinya kalau ini sifatnya lebih bersifat insidental ya. Ketika ada permasalahan atau konflik ya harus kita alokasikan waktu terkhusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu kan. Tapi juga ada istilahnya yang secara periodik atau berkala mungkin lebih pada bersifat sosialisasi atau tindakan preventif terhadap hal-hal yang miskomunikasi dan sebagainya. Yang diantaranya adalah ya kita kan setiap minggu dua hari dalam satu minggu selalu ada toolbox meeting yang akan saya sampaikan terkait dengan program-program atau kebijakan-kebijakan atau bahkan juga membahas sesuatu yang sudah terjadi kan gitu ya. Jadi kemarin terjadi seperti ini maka di toolbox meeting akan saya sampaikan. Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang menurut saya komunikasi yang penting ya. Komunikasi yang penting ya. Dan sekarang juga saya sudah dari dulu sebenarnya itu artinya menciptakan sebuah komunikasi itu tidak satu arah dari saya ya kan. Mengingat ketika ada komunikasi itu juga mungkin ada beberapa bapak ibu guru yang tidak atau enggan untuk menyampaikan. Sekarang kan sudah bersistem ya terbuka istilahnya. Artinya ada permasalahan terjadwal juga ya. Hari Senin ini yang siapa gitu. Selain yang sukarela untuk menyampaikan gagasan ada penambahan penugasan atau penjadwalan bapak guru untuk menyampaikan sesuatu dalam kegiatan. Ada jadwal khusus ya sudah terprogram memang Pak ya. Berikutnya Pak terkait kalau kita perhatikan ya begitu banyak dilema dan lain sebagainya permasalahan yang ada di SMK ini. Nah, apakah ada Pak faktor-faktor yang membantu atau seseorang boleh ataupun bisa dari keluarga atau mungkin dari lingkungan dari manajerial itu yang selama ini berperan dalam membantu Bapak untuk menyelesaikan atau memutuskan sebuah permasalahan tersebut Pak? Ya, tentu kalau di lembaga ini di SMK ini ya salah satu atau pihak-pihak yang membantu itu tetap ada ya, khususnya untuk yang di inti yang ada di lembaga ini di SMK ini adalah ada manajemen. Jadi ketika saya menghadapi sebuah dilema itu kan misalkan terkait dengan aturan atau apa itu kan juga sekolah melalui kesiswaan itu kan juga sudah mengakomodir terkait dengan aturan-aturan yang sudah tersosialisasikan. Kemudian kalau terkait dengan mapping jam mengajar, apakah ini bisa diberangkatkan atau tidak kan sudah ada yang menangani yaitu bidang kurikulum. Jadi
kalau di sekolah itu manajemen dari inti dari sebuah organisasi yang ada lembaga ini juga berperan dalam hal menentukan kebijakan tersebut. Oke. Nah, luar biasa sekali nih Pak pengalamannya ini Pak. Nah, terkait ini Pak, ini pertanyaan terakhir Ya. mungkin Pak. Dari kesemua hal yang Bapak sampaikan tadi, apakah bisa nih Pak dituangkan sedikit petuah buat kami yang nantinya itu sebagai seorang calon guru penggerak itu, Ya. pembelajaran yang bisa Bapak petik itu apa Pak dari ketika Anda mengambil sebuah keputusan Ya. yang khususnya yang lebih mendalam itu terkait dilema etika ini Pak. Pelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami ini Pak? Siap. Ketika kita membuat sebuah keputusan itu tentu akan menimbulkan sebuah feedback baik positif maupun negatif. Meskipun keputusan itu sifatnya entah akan bernilai benar atau bernilai salah, tetapi kalau saya pribadi kan yang mana keputusan itu kan akan berupaya pada kepentingan banyak pihak ya, khususnya untuk lembaga. Jadi kalau sudah seperti itu saya menyatakan keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang baik. Tetapi ketika mengambil keputusan yang baik itu akan ada feedback baik itu positif maupun negatif. Ya, nah dari segi positif maupun negatif itu feedback itu juga tentu harus ada pengkondisian yang berbeda pula ya. Kalau positif misalkan keputusan didapat feedback tanggapan yang positif dari penerima keputusan itu juga harus kita kuatkan kan, gitu ya, harus kita kuatkan bagaimana kita bisa sama-sama komitmen menjalankan dari sebuah keputusan itu. Sedangkan kalau yang feedbacknya negatif jangan sampai itu bisa mematahkan motivasi maupun sampai penerima atau apa ya istilahnya yang akan mendapatkan keputusan itu jadi menurun gitu. Iya, jadi menurun motivasinya. Ya, atau malah justru memiliki pemikiran yang kurang baik lah. Kurang baik, maka komunikasi itu sangat penting. Komunikasi. Ya. Ya. Demikian waktu yang mungkin singkat Pak ya terkait bagaimana kita mendiskusikan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebagai penutup Pak, mungkin kita bisa sama-sama menjayalkan terkait guru penggerak Pak. Ya, bagaimana kita menjadi seorang guru penggerak itu adalah tentunya tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Oke, mari kita sampaikan sama-sama. Begini aja Pak. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, siap Pak. Oke, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sobat penggerak, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang secara singkat dengan salah satu kepala sekolah yang berpengalaman di bidangnya. Nah, kebetulan hari ini saya mendapatkan waktu dengan berbincang-bincang dengan Bapak Sahrul sebagai kepala sekolah di SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Selamat pagi Pak Sahrul. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Iya, mohon maaf ini Pak Sahrul, saya harus mengganggu waktu dari kesibukan Nggih, Pak. Bapak. Ya ini pertama-tama saya berniat untuk melakukan diskusi singkat. Nggih. Ini terkait tugas saya Pak Sahrul, tugas saya terkait dengan penerapan pada demonstrasi kontekstual di modul 3.1 yaitu tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan dengan nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Bapak. Nah ini kalau sebelum kita mengawali diskusi Pak Sahrul, pengalaman Pak Sahrul tentunya kan sudah sangat banyak. Bisa diceritakan secara singkat terlebih dahulu mungkin. Oke Bapak, terima kasih banyak. Pengalaman saya untuk mengatasi kasus-kasus tersebut di SMP Kemala Bayangkari 6 Bapak. Di SMP Kemala Bayangkari 6 kalau kita berkumpul bersama atau dengan suatu organisasi pasti ada namanya itu Pak ya, dilema Pak ya. Kami juga pernah mengalami masalah tentunya dilema etika Pak. Dilema etika ini di mana kedua-duanya ini benar Bapak. Saya sebagai kepala sekolah ini harus bisa mengambil suatu keputusan ya Pak ya, dan tidak merugikan orang banyak. Itu. Kalau terkait pengambilan keputusan ataupun dilema yang terjadi di kasus-kasus mungkin yang Bapak temui, Bapak. Apakah Bapak pernah menemui Pak terkait yang
berdilema, khususnya ini terkait dilema tentang bujukan moral. Nggih. Dilema tentang bujukan moral ini kan nih Pak, apa antara salah dengan betul gitu ya Pak ya. Di mana dilema bujukan moral ini memang kita harus bisa-bisa sebagai kepala sekolah itu tentunya harus bisa untuk menyelesaikan masalah bujukan moral ini Pak ya. Tentunya dalam kebijakan apapun yang kita ambil bujukan moral ini, tentunya kita sebagai kepala sekolah Bapak harus menjadi pilihan yang terbaik lah, keputusan apapun itu keputusannya. Saya melakukan hal ini, mengambil keputusan itu tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan Pak ya. Antara pertimbangan saya juga staf dan sebagainya, guru BK juga kita libatkan dan sebagainya. Intinya Bapak, semuanya permasalahan yang ada di sekolah kita ini, sekolah SMP Kemala Bayangkari 6, bagaimana caranya apa yang saya ambil keputusan itu tidak merugikan orang lain dan bisa kita selesaikan bersama-sama Bapak. Siap. Nggih. Bagus sekali. Nggih, Bapak. Nah, kalau mungkin bisa saya lebih perdalam lagi. Iya, Pak. Terkait keputusan tersebut kan tentunya di dalam kasus-kasus itu biasanya kan mengandung yang namanya dua kepentingan. Iya, betul. Yang mungkin bisa jadi sama-sama yang bernilai benar dari kedua. Nggih, nggih. Nah, selama ini bagaimana Bapak untuk menjalankan keputusan tersebut? Yang kami lakukan Bapak, ada beberapa tahapan Pak ya, yang pernah saya alami di sekolah kami. Pertama itu bila kasusnya itu memiliki dua pilihan yang sama-sama besar Pak, paling enggak. Itu maka sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak Pak. Orang banyak, memang itu kepentingan itu tentunya keberpihakan kepada kebutuhan murid Pak, yang juga harus utama ya Pak ya. Terus kami juga memikirkan dampak Pak, dampak keputusan nanti setelah saya ambil ini dampaknya bagaimana. Itu juga kami Pak ya, kami perlu pikirkan itu. Setelah itu hasil akhir Pak dari suatu keputusan. Nanti biasanya suatu keputusan belum tentu Pak. Semua guru atau semua anak itu merasa puas. Mungkin kan ada yang belum puas, ada yang puas, kan begitu Pak. Dampak dari suatu keputusan saya juga saya akan memikirkan juga itu. Terus yang terakhir mungkin selain itu saya juga akan mengajak guru Pak ya, bermusyawarah tentang keputusan yang saya ambil Pak. Saya tidak sebagai kepala sekolah tidak langsung serta-merta mengambil suatu keputusan langsung pada waktu itu juga Pak. Saya juga butuh beberapa guru untuk bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan yang terbaik lah untuk kita semuanya. Oke. Bapak punya prosedur tertentu Pak ya, Betul. Bagaimana mengambil kebijakan sampai dengan menganalisa hasil akhir. Oke, betul Bapak. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut Pak, selama ini ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang tentunya terkait dengan dilema-dilema yang terjadi baik etika ataupun bujukan moral. Nah, hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan? Iya, nggih Bapak. Yang menjadi tantangan ya Pak ya, selama ini menjadi tantangan saya itu bagaimana memberikan pengertian Pak kepada semua pihak yang tidak puas Pak terhadap keputusan yang saya ambil. Saya kadang-kadang semua apapun yang keputusan yang terbaik bagi kita itu kan belum tentu baik bagi orang lain Pak. Makanya sebagai kepala sekolah juga kita harus mengambil langkah-langkah tantangan itu, harus tahu dulu Pak permasalahannya. Mungkin permasalahannya kalau bersama dengan anak-anak kita harus mengerti, kita tanyakan kepada anak yang itu, terus kemana sebelah-sebelahnya atau bagaimana ya guru yang lainnya, terus baru kita mengidentifikasi Pak permasalahan ini baru kita mengambilkan suatu keputusan. Tentunya apa yang kita ambil keputusan itu tentunya bermusyawarah dengan Bapak dan Ibu guru ya permasalahan yang terkait itu Pak. Nggih. Ada prosedurnya. Melibatkan beberapa orang tertentu gitu. Nggih. Kalau dari pengalaman Pak Sarul, apakah Pak Sarul ketika menemukan sebuah permasalahan tertentu, apakah langsung segera diambil keputusan sampai dengan hari itu bisa sampai selesai, atau ada waktu khusus Pak yang Bapak sediakan untuk bagaimana menganalisa permasalahan tersebut? Biasanya yang saya lakukan itu paling enggak yang saya hadapi dilema etika ya, saya tidak serta-merta Pak ya langsung mengambil suatu keputusan pada waktu itu. Ya kenapa kok begitu? Saya terlebih dahulu kan menelaah Pak, menelaah kasus-kasus tersebut ya dengan rinci, dengan mengumpulkan beberapa fakta ya Pak ya. Terus siapa yang terlibat mungkin ya Pak Rengga ya. Dan informasi lainnya itu yang saya cari, yang saya butuhkan untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik itu Pak ya. Selain itu saya juga akan melakukan musyawarah bersama rekan-rekan guru ya untuk mencapai supaya apa yang kita ambil ini merupakan suatu keputusan yang terbaik tentunya
Ya kalau suatu keputusan tidak terbaik nanti di belakangnya kan gak enak Pak. Betul. Gitu ya. Makanya dalam satu kasus permasalahan dilema ini, gimana permasalahan ini antara kedua belah pihak ini sama-sama tidak ada yang dirugikan Pak. Sama-sama enaknya dan menerima apapun hasil keputusan dari kepala sekolah. Mungkin itu Pak Rengga. Iya, siap. Baik sekali, Pak. Kalau terkait itu tadi kan secara prosedur, Nggih. kemudian bagaimana. Nah, kalau boleh tahu Pak nih, ketika Bapak membuat sebuah keputusan Nggih. itu, adakah faktor yang selama ini mempermudah Bapak Nggih. untuk mengambil sebuah keputusan? Atau mungkin bisa ada seseorang yang bisa terkait Bapak mintai pertimbangan atau bagaimana terkait memperkuat bagaimana keputusan Bapak itu saya mengambil keputusan tersebut. Iya, terkadang kita sebagai kepala sekolah Pak ya, kita kan di sini kan bukan kepala sekolah tidak bekerja sama ya. Kita di sini juga terkadang kan punya staf juga, wakakur, kesiswaan yang bagian untuk menangani anak-anak, terus wakakur, humas juga Pak ya, dengan wali murid dan sebagainya. Ya kalau ada pembelajaran tentang kurikulum mestinya ya. Terkadang kami juga membutuhkan staf-staf dan rekan-rekan teman sejawat itu Pak. Karena permasalahan itu tidak serta-merta kepala sekolah harus memutuskan. Saya juga tentunya harus bermusyawarah Pak dengan Bapak Ibu guru semuanya itu ya untuk mengambil suatu keputusan tersebut ya, bagaimana baiknya ke depannya bagaimana, dan juga saya juga menentukan ini Pak, ke depannya setelah keputusan saya ambil itu dampaknya itu bagaimana juga kita harus pikirkan Pak. Dampaknya teman-teman yang dilema ada permasalahan itu tadi juga kami juga memikirkan hal tersebut. Takutnya nanti belum tentu apa yang kita ambil itu kan Pak Rengga bagi dia itu yang terbaik. Kan namanya manusia kan bermacam-macam. Mungkin itu Pak. Gimana ya kita juga namanya manusia, walaupun itu keputusan terbaik bagi kita Pak ya, terkadang kan itu bukan terbaik bagi mereka. Tapi kita tetap bagaimana kita ini saudara ya, sesama rekan guru dan sebagainya. Kita teman sejawat juga ya, kita harus bisa merangkul juga Pak mana yang terbaik, mungkin itu Pak. Jadi intinya dilibatkan semua. Iya, kita libatkan semuanya untuk keputusan terbaik. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Sahrul. Nggih. Nah, ini terkait dari semua pembelajaran yang Bapak sudah Nggih, Pak. lakukan terkait pengambilan keputusan Nggih. melalui nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Heeh. Apakah Bapak punya hal yang sebuah pembelajaran yang bisa dipesankan terhadap kita sebagai calon guru penggerak? Nggih, nggih. Bagi saya dalam dunia pendidikan di SMP Kemala Bayangkari Mbak ya, pengalaman ya, pesan-pesan itu tadi, apapun yang permasalahan yang terjadi di sekolah, mau tidak mau kita segera diselesaikan Pak. Ya kalau tidak diselesaikan nanti dibawa ke rumah dan sebagainya, ya nanti kan gak enak kalau ketemu gitu. Saya ketemu Pak Rengga kalau gak diselesaikan kan gak enak. Kita sebagai kepala sekolah pimpinan harus kita selesaikan walaupun waktunya berbeda, dengan mengidentifikasi beberapa tadi Pak ya, keterlibatan rekan sejawat, terus beberapa pihak yang terlibat. Tentunya saya sebagai kepala sekolah apapun keputusan itu pasti ada plus minusnya Pak ya, plus minusnya ya. Tapi kita mau kepinginnya itu kan mencari jalan yang terbaik, jalan tengah yang terbaik. Tapi kita fasilitasi ya, kita ngobrol bareng seperti ini dengan menggunakan segitiga restitusi tentunya Pak ya, biar permasalahan itu cepat selesai Pak ya. Itu pengalaman saya juga melakukan coaching sama beberapa guru yang bermasalah ya, untuk tentunya itu untuk mencari suatu keputusan yang terbaik Pak. Gak enak kita sama-sama guru ya, sama-sama pengabdi pembelajar Pak ya. Ya kita harus bagaimanapun tingkah laku kita dan tutur kita kepada orang lain juga harus baik, karena apapun yang kita sampaikan, kita ini kan model Pak untuk anak-anak di sekolah gitu. Makanya sebelum mengajar Bapak Ibu harus jadi baik dulu biar muridnya menjadi baik Pak. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nggih, Bapak. Atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin sebagai penutup ya rekan-rekan sekalian, bahwa apa yang disampaikan Pak Sahrul tadi semoga bisa menjadikan dampak yang baik untuk kita pada umumnya dan pada khususnya dunia pendidikan. Nah, demikian tadi percakapan saya dengan Pak Sahrul, bagaimana kita berdiskusi terkait bagaimana menentukan nilai dan sikap-sikap sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih banyak Bapak.